Pada beberapa spesies ular, gigi yang tumbuh pada rahang atasnya, permukaannya membentuk alur. Alur ini berguna sebagai tempat lewatnya sekreta yang terbentuk pada struktur yang ada pada rahang atas, sehingga sekreta tersebut bisa mencapai ujung gigi. Nah, kalau gigi yang beralur tadi dipotong melintang, maka alur tersebut tampak seperti ini. Pada beberapa spesies ular beracun, tepi alur yang ada pada permukaan gigi berfusi, sehingga di tengah gigi terbentuk saluran. Saluran inilah yang digunakan oleh spesies-spesies ular beracun untuk menyalurkan racunnya. Kalau ini adalah tulang rahang atas ular, kemudian ini adalah gigi yang berfungsi menyalurkan racun, maka di sini tampak bahwa pada pangkal gigi yang berfungsi menyalurkan racun ini terdapat lubang. Lubang ini terkoneksi dengan lubang yang ada pada ujung gigi. Jadi kalau ini adalah kelenjar racunnya, nanti kelenjar racun ini membentuk saluran yang bermuara pada pangkal gigi yang berfungsi menyalurkan racun tadi, sehingga racun tersebut bisa mencapai lubang yang ada pada ujung gigi. Gigi yang berfungsi untuk menyalurkan racun pada spesies ular disebut sebagai taring atau fang. Taring atau fang ini adalah gigi polypodon, bisa diganti secara berkala. Oleh karena itu, kalau ular yang beracun, fang atau taringnya dibuang, maka dia akan tetap beracun. Dia tidak akan berubah menjadi tidak beracun. Dia akan tetap menjadi ular yang beracun. Karena gigi taring atau fangnya itu bisa diganti. Bahkan pada beberapa spesies ular, taring atau fang yang sengaja dibuang tadi, itu akan diganti pada hari yang sama dengan dibuangnya taring atau fang tadi. Berdasarkan struktur giginya, ular bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada ular yang permukaan giginya sama sekali tidak membentuk alur, dan spesies ular yang permukaan giginya tidak membentuk alur disebut sebagai ular Aglypous. Ada juga spesies ular yang permukaan giginya membentuk alur. Spesies ular yang permukaan giginya membentuk alur disebut sebagai ular Opisthoglyphos. Ada spesies ular yang terdapat saluran di dalam giginya. Saluran tersebut digunakan untuk menyalurkan racun. Nah, spesies ular yang di dalam giginya terdapat saluran bisa dikelompokkan sebagai ular Proteroglyphos atau Solenoglyphos. Pada ular Aglyphos memang tidak ditemukan taring atau fang, karena pada ular Aglyphos tidak memiliki kelenjar racun sama sekali, sehingga fang atau taring itu memang tidak dibutuhkan. Contoh ular Aglyphos misalnya adalah piton dan ular mole, Pseudapsis cana. Kalau gigi yang ada di dalam rongga mulut piton diamati, maka tampak bahwa bentuk dan ukuran gigi yang tumbuh pada rahang mereka itu seragam. Jadi bentuk dan ukurannya sama semua. Ini adalah Pseudapsis cana yang termasuk ke dalam kelompok ular Aglyphos. Meskipun tidak beracun, tapi Pseudapsis cana memiliki gigi yang sangat tajam,
yang sanggup memotong jari jemari manusia dengan gampang. Kelompok ular kedua adalah ular Solenoglyphos. Ular Solenoglyphos ini di tengah giginya terdapat saluran yang panjang. Pada ular Solenoglyphos, taring atau fangnya ketika tidak digunakan itu akan dilipat pada atap rongga mulut. Contoh spesies ular yang termasuk Solenoglyphos adalah ular viper. Misalnya pada spesies Arthropodes mummifer. Kalau ular tipe Solenoglyphos digambarkan secara skematis untuk memperlihatkan posisi fangnya atau taringnya, maka ini adalah posisi taring atau fang pada ular Solenoglyphos ketika mulutnya sedang tertutup. Yang diberi warna merah ini adalah taring atau fangnya, sementara yang berwarna hijau ini adalah rahang atas atau maksilanya. Jadi ketika mulutnya sedang tertutup, taring atau fang itu dilipat di atap rongga mulut. Tapi ketika rongga mulut dibuka, maka taring dan maksilanya, taring dan tulang rahang atasnya akan berayun ke depan sehingga tampak seperti ini. Ini contoh ular yang memiliki fang yang dapat dilipat ketika mulutnya sedang tertutup. Tapi pada saat sedang terbuka, maka posisi fangnya tampak seperti ini. Ini adalah ular spesies ular hijau. Ini contoh ular Solenoglyphos yang lain yang memperlihatkan posisi taringnya ketika mulut sedang dibuka. Ini adalah spesies Viper Gabon. Pada spesies Atractaspis engandensis, taring Solenoglyphosnya mengalami sedikit modifikasi. Kalau pada spesies yang lain taringnya dilipat ke atap rongga mulut ketika mulut sedang tertutup, maka pada spesies ini taringnya tidak dilipat ke atap rongga mulut, tapi dilipat ke sisi lateral kepalanya, sehingga taring tersebut tampak dari luar. Pada ular Proteroglyphos, taring atau fangnya itu terdapat pada maksila bagian depan. Jadi dia melekat pada tulang maksila, tulang rahang atas bagian depan. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok ular Proteroglyphos adalah ular kobra. Ular kobra ini adalah salah satu jenis ular yang sangat beracun. Racunnya bersifat neurotoksik, menyerang saraf. Ini pada Eastern Green Mamba, Dendroaspis angustisac, posisi fang atau taringnya ada tumbuh pada rahang bagian depan, rahang atas bagian depan. Pada kelompok ular yang lain, yaitu ular Opisthoglyphos ini, taring atau fangnya tidak terletak di rahang bagian depan, tapi taring atau fangnya justru terletak di rongga mulut bagian belakang. Pada ular-ular yang tergolong ke dalam Opisthoglyphos ini, sebagian besar racunnya tidak terlalu berbahaya. Kecuali pada beberapa spesies tertentu, seperti misalnya ular pohon yang berwarna hijau ini. Ini meskipun
tergolong ke dalam kelompok Opistoglyphos, tapi spesies ular ini sangat beracun. Kalau taring pada spesies tersebut diamati, maka posisinya ada di rongga mulut bagian belakang. Ini gambar lain yang menunjukkan posisi taring pada kelompok ini. Ada di rongga mulut bagian belakang posisi taring atau fangnya. Pada Heterodon platyrrhinos atau Eastern Hawk-nosed Snake, ini adalah posisi taringnya. Jadi supaya mangsa tersebut mudah dilumpuhkan, maka mangsa itu harus ditelan ke belakang supaya tubuh mangsa bisa berdekatan dengan ujung taringnya yang terdapat pada rongga mulut bagian belakang ini. Sehingga taring ini bisa menyalurkan racun yang berasal dari kelenjar racun yang ada pada bagian atas rongga mulutnya. Pada spesies reptilia, termasuk ular, ditemukan satu jenis gigi yang disebut dengan gigi telur. Gigi telur ini adalah gigi sejati yang tumbuh pada rahang atas. Ini adalah posisi gigi telur pada buaya Crocodylus porosus. Lokasinya ada tepat di ujung moncongnya. Ini adalah posisi gigi telur pada salah satu jenis Testudinata, dan ini adalah posisi gigi telur pada salah satu spesies ular. Fungsi gigi telur ini adalah untuk memecahkan cangkang telurnya. Jadi kalau embrio spesies ini sudah siap menetas, maka gigi telurnya ini akan digunakan untuk memecahkan cangkang telur tempat dia berkembang. Pada spesies Aves juga ditemukan gigi telur, tapi gigi telur pada Aves bukan gigi sejati. Gigi telur pada Aves berkembang dari epidermis yang mengalami penandukan atau keratinisasi, sehingga gigi telur pada Aves ini mengeras, sehingga bisa digunakan untuk memecahkan cangkang telur tempat embrio tersebut berkembang. Jadi ketika sudah siap menetas, maka gigi telur ini akan digunakan untuk memecahkan cangkang telur tempat embrio tersebut berada. Pada mamalia yang giginya bertipe heterodon, maka bisa ditemukan beberapa tipe gigi. Jadi ada beberapa bentuk gigi yang bisa ditemukan di dalam rongga mulut mamalia. Bentuk pertama adalah gigi seri. Gigi seri pada mamalia berbentuk seperti pahat, biasanya digunakan untuk memotong-motong makanan. Gading pada gajah adalah salah satu jenis gigi seri. Jenis gigi kedua yang bisa ditemukan pada mamalia adalah caninus atau gigi taring. Karena ujung gigi taring ini runcing, maka gigi taring biasanya digunakan untuk mencabik-cabik makanan. Gading pada walrus adalah salah satu contoh caninus atau gigi taring. Jenis gigi yang lain yang bisa ditemukan pada mamalia adalah geraham depan dan geraham belakang. Kedua jenis gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan. Ada satu struktur di dalam rongga mulut mamalia yang disebut dengan diastema. Diastema ini merupakan ciri khas dari rongga mulut hewan-hewan herbivora. Diastema biasanya terbentuk kalau di dalam rongga mulut tidak tumbuh gigi taring
Ada gigi seri, ada geraham, tapi tidak punya gigi taring. Sehingga tempat yang tadinya menjadi tempat tumbuhnya gigi taring menjadi kosong, membentuk ruang kosong yang disebut dengan diastema. Kalau rongga mulut pada kelinci digambarkan secara skematis, ini adalah gerahamnya, ini adalah gigi serinya, maka di antara gigi seri dan gigi geraham ada ruang kosong yang disebut dengan diastema. Diastema biasanya digunakan untuk menyimpan makanan di dalam rongga mulut. Ini diastema yang ditemukan pada kambing, sama terletak di antara geraham dengan gigi seri. Ini diastema pada sejenis rusa, strukturnya seperti ini. Dan ini diastema pada tupai, strukturnya tampak seperti ini.